Tentunya bertujuan agar mahasiswa STIA Salatiga, terutama prodi manajemen dapat belajar dan memahami PKM lebih baik lagi, dengan harapan dapat menyusun dan mengolah strategi proposal PKM nasional. Langsung saja dari Banyuwangi kepada Ibu Aniko Maria SSI MSD dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak MC. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Baik, saya langsung share screen atau bagaimana? Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Setia Ama Salatiga, Bapak Dr. Fandi Afandi, SE MSI. Yang kami hormati Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Setia Ama Salatiga. Yang kami hormati Ketua Prodi Manajemen Bapak Triwidodo, SEMM, dan seluruh jajaran struktural Prodi Manajemen dan Akuntansi. Dan yang kami banggakan ini adik-adik BEM, Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, dan seluruh mahasiswa yang sangat kami banggakan. Baik, sebelumnya kita langsung saja nggih kepada materi Ibu pada pagi hari ini, yaitu strategi persiapan dan penyusulan proposal PKM. Oke. Jadi akan kami kenalkan dulu ya apa itu PKM. Jadi PKM ini adalah salah satu ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Belmawa ya, dari Kemdikbud. Jadi Kemdikbud ini banyak sekali program-programnya yang bergengsi, ada PKM, kemudian ada P2MB, ada PPK Ormawa. Nah, PKM ini salah satunya. Jadi PKM atau singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa, ya ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mewadahi, juga mewujudkan ide kreatif dan inovatif mahasiswa dalam karya ilmiah. Jadi singkat cerita ya, kalau PKM ini adalah seperti kalau di SMA itu adalah karya tulis ilmiah. Jadi nanti mahasiswa mengusulkan proposal, kemudian kalau lolos didanai, terus kemudian nanti ada presentasi dan lain sebagainya. Nah, jadi PKM ini adalah suatu ajang gitu ya, kompetisi bergengsi nasional, dapat diikuti oleh siapapun ya dari kampus manapun, baik kampus negeri maupun kampus swasta se-Indonesia, yaitu apa yang dikompetisikan? Yang dikompetisikan adalah tentang kreativitas mahasiswa dalam mengatasi solusi-solusi permasalahan yang ada di sekitar. Nah, kenapa sih harus ikut PKM? Jadi dengan ikut PKM itu kita bisa mewadahi ide kreatif mahasiswa ya, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif ya. Kemudian PKM ini bukan individu ya. Kalau Olimpiade ya, kayak kompetisi-kompetisi poster atau kompetisi yang lain itu mungkin individu. Kalau PKM ini adalah satu tim ya, jadi PKM itu enggak bisa kalau individu. Jadi di sini dibutuhkan teamwork ya. Nah, dengan adanya teamwork ini maka kita bisa melatih kerjasama kita dalam satu kelompok. Karena PKM itu lama sekali ya, mulai dari pengusulan proposal ya sampai nanti didanai, bahkan nanti ada PIMNAS itu hampir 1 tahun sendiri. Jadi kekompakan tim mahasiswa itu sangat-sangat perlu. Ya, kadang juga di kami itu ada beberapa mahasiswa yang tiba-tiba mengundurkan diri.
atau sudah tidak bersemangat lagi dalam satu tim. Nah, itu biasa. Maka di sini dengan ikut PKM kita bisa melatih teamwork. Kemudian relasi, ya tentu saja ya dengan ikut PKM kita dapat menambah relasi sesama mahasiswa, kemudian sesama dosen. Apa boleh di luar prodi yang tidak prodinya sendiri boleh. Jadi satu kelompok nanti bisa beda program studi. Kemudian, nah ini tentu saja mendapatkan pendanaan ya atau hibah ya. Ini juga sangat menarik ya bagi mahasiswa ya, karena jika terpilih nanti ya ide kita itu atau proposal kita itu, program kita itu akan didanai. Ya, nanti berapa besarnya dananya nanti akan kami sampaikan. Kemudian juga yang sangat penting yaitu melatih soft skill dan hard skill. Jadi ini yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan adalah itu. Jadi kan saya kalau membimbing mahasiswa saya bilangin bahwa PKM ini teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang lebih jauh lebih yang tidak akan teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, kemudian ada beberapa kampus gitu ya yang apabila lolos PIMNAS itu bisa menggantikan skripsinya. Nah, ini itu tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Nah, bagaimana sih perjalanan PKM? Nah, perjalanan PKM ini sangat panjang sekali ya, jadi harap bersabar. Yang pertama itu ada persiapan PKM. Nah, jadi persiapan PKM ini seperti ini ya. Ada sosialisasi di kampus ya, kemudian ada penentuan judul, kemudian ada penentuan memilih dosen pendamping. Nah, nanti ada kriterianya sendiri ini ya. Kalau di kampus kami di Stikes Banyuwangi, PKM ini sudah dikenalkan ya sejak di PKKMB. Nah, teman-teman kan juga ada nih PKKMB. Nah, di situ salah satu materi PKKMB itu ada juga PKM dan penugasan di PKKMB itu sudah mulai yang mengarah ke PKM meskipun tidak sedetail ini ya, tetapi sudah dikenalkan di PKKMB. Nah, kemudian PKM itu harus diseleksi ya di tingkat kampus ya. Kalau di kami ya di Stikes Banyuwangi namanya PKM Raya. Nah, ini adalah ajang untuk menyeleksi. Jadi PKM-PKM itu sebelum diusulkan ke Dikti itu nanti harus diseleksi di tingkat kampus karena nanti operator perguruan tinggi itu akan melampirkan suratnya bahwa judul-judul ini sudah melalui seleksi, kemudian ada berapa judul gitu. Nah, seleksi PKM di tingkat kampus itu ada penyusunan proposal ya, kemudian ada bimbingan dengan dosen. Nah, kalau presentasi ini tergantung kampusnya. Kalau di kami ya di Stikes Banyuwangi itu seleksi PKM itu tidak hanya mahasiswa kami suruh membuat proposal tidak, tetapi juga harus mempresentasikan gitu ya sebagai ajang latihan mereka untuk menyampaikan idenya di hadapan reviewer internal. Nah, ini monggo nanti di Setia Ama ini bagaimana bentuknya untuk seleksinya nanti bisa dihandle ya oleh BEM-nya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti kita upload proposal yang fix banget ini ke Dikti. Nah, kalau zaman saya dulu waktu kuliah, kebetulan juga ikut PKM ya di UGM, itu juga didanai. Waktu itu zaman dulu masih hard copy gitu ya, jadi menyerahkan print-printan proposal gitu ke kampus, kemudian dikirim ke Jakarta. Kalau sekarang kan udah nggak zamannya ya, sekarang semuanya melalui aplikasi, yaitu ke web Simbel Mawa. Ini teman-teman bisa mengakses nanti di situ banyak sekali informasi-informasi terkait dengan jadwal PKM, kemudian buku panduan PKM itu apa saja, banyak sekali di situ. Nah, pada saat upload proposal ini biasanya se-Indonesia itu ada 60.000 akun ketua gitu ya. Jadi yang upload di sini adalah ketuanya, anggota enggak usah. Nah, tetapi hanya 24.000 ya yang berhasil upload. Kenapa? Karena mahasiswa itu biasanya itu uploadnya itu di hari H atau H-1. Misalnya deadline-nya hari ini, maka tengah malam nanti malam mendekati jam 12 baru upload. Nah, itu yang menyebabkan error. Itu biasanya justru tidak bisa terupload gitu. Jadi nanti kalau upload di webnya Simbel Mawa, kalau bisa H-3 atau H-1 minggu. Karena eman sekali ya. Proposalnya sudah bagus, idenya sudah bagus, tapi terkendala di upload proposal ini banyak sekali. Atau terkendala di validasi dosen biasanya. Nah, itu juga terkendala. Nanti itu semuanya harus bersinergi ya. Nanti akan kami berikan penjelasan selanjutnya.
Nah, dari 24.000 yang berhasil upload proposal, ini tidak semuanya judul didanai. Nah, berapa judul yang didanai itu tergantung dari penyandang dana, yaitu dari diktinya. Itu kebijakan diktinya. Jadi tiap tahun itu judulnya didanai itu tidak sama ya jumlahnya. Sekitar ada 2.000-an judul yang didanai nanti dari 24.000 proposal. Nah, ini sangat kompetitif sekali ya. Jadi nanti mahasiswa setia ama ini yang misalnya sudah lolos didanai saja itu sudah luar biasa ya karena dari puluhan ribu itu berhasil menyingkirkan berapa ini ya itu sudah luar biasa. Kemudian apabila ini teman-teman lolos didanai, nah itu nanti tentu saja akan ada monef ya, yaitu presentasi gitu. Jadi teman-teman nanti menyusun laporan kemajuan, kemudian nanti ada presentasi secara daring dengan pihak Belmawanya, dan nanti ada jurinya juga. Kemudian dan teman-teman membuat luaran sesuai dengan skema proposalnya. Nah, dari ribuan judul yang didanai ini, apakah semuanya lolos terundang ke PIMNAS? Tidak juga. Nah, itu kuotanya juga tergantung dari diktinya. Nah, biasanya ada sekitar 300 atau 500 judul. Kalau tahun kemarin kayaknya hanya 300 judul yang berhasil diundang ke ajang yang sangat bergengsi, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, ini PIMNAS ini teman-teman nanti akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain ya dari perguruan tinggi. Biasanya yang borong ini adalah dari UGM ya biasanya. Dari UGM, kemudian ITS, UNER itu biasanya borong sekali itu di PIMNAS ini ya. Nah, di sini ini banyak sekali nanti teman-teman mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dan hadiahnya juga sangat-sangat menggiurkan ya. Kalau yang 2024 kemarin saya ikut gitu di Universitas Airlangga ya. Dan nanti di 2025 kabarnya di Makassar ya. Kalau tidak berpindah tempat itu nanti akan diselenggarakan di Makassar Timnasnya. Kemudian nanti pelaksanaan timnas tentu saja ada presentasi, kemudian ada lomba poster, dan nanti ini dilombakan, dan nanti tentunya yang goalnya adalah untuk mendapatkan medali ya, ada 3 jenis, ada emas, perak, dan perunggu. Nah ini adalah jadwal PKM di tahun 2024. Untuk yang 2025 besok belum launching ya, nanti kita tunggu saja. Tapi biasanya nggak jauh beda dari timeline-timeline ini. Nah, jadi biasanya penerimaan proposal itu sekitar bulan Februari. Kalau tahun 2024 itu mulainya di tanggal 1 Februari 2024. Jadi masih ada waktu 1 bulan bagi teman-teman untuk menyusun proposal PKM. Dan nah ini ya, nomor 2, perguruan tinggi melakukan seleksi internal. Ini tanggal 1 sampai 23 Februari. Kemudian ada pendaftaran akun operator perguruan tinggi ya. Dan perguruan tinggi itu mengunggah dokumen berita acara, hasil evaluasi internal, beserta lampiran identitas proposal dan surat komitmen dana tambahan perguruan tinggi pada Sindelmawa. Nah, jadi ini adalah PKM itu sinergi dari beberapa pihak ya, termasuk dari akun operator perguruan tinggi ini yang membuat akunnya mahasiswa, kemudian mengunggah dokumen-dokumen dan seterusnya. Kemudian akun mahasiswa mengunggah proposal PKM kemarin 1 Februari sampai 1 Maret. Nah, kemudian ada akun pimpinan perguruan tinggi dan akun dosen biasanya untuk memvalidasi. Jadi setelah mahasiswa itu mengupload proposal, kemudian dosen pendamping login juga di Simbelmawa melakukan validasi. Setelah itu ada pimpinan perguruan tinggi yang menvalidasi juga. Karena kalau proposal tidak divalidasi, nanti di diktinya itu tidak bisa dinilai. Nah, itu sangat-sangat menyayangkan sekali. Terus kemudian kemarin ada PKP 2 ya atau penilaian proposal PKM itu 4 Maret sampai 18 April. Kemudian ada pengumuman PKM skema pendanaan 19 April dan seterusnya ya. Bahkan sampai PKM Award ya di bulan Agustus ya. Ini 1 tahun sendiri ya. Dan PIMNAS kemarin dilaksanakan di bulan Oktober. Nah itu 1 tahun sendiri. Nah ini pengajuan PKM ini
hanya satu pintunya, yaitu melalui ini ya alamatnya sindelmawa.kemdikbud.go.id. Ini siapa saja yang login di sini yaitu mahasiswa tentunya ketuanya, kemudian operator perguruan tinggi ini yang mendaftarkan judul dan mengupload dokumen-dokumen tersebut, kemudian ada akun dosen pendamping dan akun pimpinan. Nah, akun dosen pendamping dan akun pimpinan ini tujuannya untuk memvalidasi proposal yang diunggah oleh mahasiswa. Nah, kemudian apa sih syaratnya pengusulan PKM? Nah, jadi PKM ini ya kan satu tim ya. Satu tim ini merupakan mahasiswa aktif bisa dari D3 atau D4 atau S1 ya dari perguruan tinggi, universitas, institut, dan sekolah tinggi. Jadi teman-teman di sini sudah layak nih untuk yang nomor satu. Kemudian nomor dua, proposal disusun secara kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Nah ini boleh beda program studi ya dan biasanya disarankan beda angkatan. Kenapa Kak? Disarankan beda angkatan ya karena PKM ini harapannya programnya tidak hanya berhenti ketika didanai, tetapi juga akan dilanjutkan nantinya setelah program ini selesai, maka disarankan kalau bisa beda angkatan ya meskipun tidak menggugurkan ya, tapi biasanya reviewer itu juga melihat background dari mahasiswanya. Terus kemudian ini ya nomor tiga, satu mahasiswa hanya dapat mengusulkan. Cek, 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 cek. Halo, Mas. Iya, ini udah bisa, Pak. Ini udah bisa. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Ada volume ternyata, Pak. Cek, cek. Ya, terima kasih. Baik, maaf ya ada sedikit gangguan sinyal. Saya Iya. lanjutkan kembali. Baik, Bu. Nggih, punten. Nah, ini ya tadi
Oke, jadi skema PKM itu apa saja? Ya, ini ya. Jadi berawal dari masalah ya. Masalahnya dapat di mana? Apakah di masyarakat atau di UMKM atau industri ya? Atau permasalahannya itu di global. Nah, teman-teman kalau menjumpai permasalahan di masyarakat, terus teman-teman suka wirausaha, maka ini cocok sekali untuk pada skema PKMK, yaitu PKM kewirausahaan. Nah, tapi kalau teman-teman sukanya riset, ini riset ada dua jenis ya, ada riset eksakta dan ada riset sosial humaniora. Eksakta itu biasanya di laboratorium ya, kita yang kami yang jurusan misalnya fisika, kimia, biologi, kedokteran itu biasanya riset-riset di laboratorium, yaitu riset eksakta. Nah, kalau teman-teman yang di Setia Ama ini sepertinya sangat cocok sekali ya apabila mengusulkan kalau riset itu ya, sebenarnya adalah PKM riset sosial humaniora. Untuk PKMK ini juga sangat berpeluang ya, apalagi jurusannya adalah ekonomi, manajemen. Ya. Nah, itu berpeluang sekali untuk di PKMK. Kemudian skema yang lain, itu ada skema apabila teman-teman ini sukanya itu ngabdi di masyarakat. Nah, masyarakat kan ada dua ya, ada masyarakat yang profit, ada juga masyarakat non-profit. Nah, kalau masyarakatnya itu profit, profit ini itu punya penghasilan ya atau gaji. Contohnya petani, guru, dokter, nelayan, peternak, itu skemanya adalah PKMPI, penerapan ITEK. Nah, tapi kalau masyarakatnya ini non-profit, ya teman-teman suka mengabdi nih di masyarakat non-profit, ya itu namanya adalah PKMPM, pengabdian masyarakat. Ini jangan sampai salah ya, yaitu mitranya adalah non-profit seperti kelompok pecinta lingkungan atau PKK, bisa juga siswa atau dharma wanita, yayasan, dan lain sebagainya. Ini yang biasanya tertukar ya di mahasiswa itu. Kadang tuh mahasiswa itu, Bu, saya mau mengajukan PKMPM. Oke, ngabdi di masyarakat. Di mana? Misalnya di desa X. Mitranya siapa, Dek? Petani. Loh, itu kan salah skema ya. Kalau mitranya petani itu bukan PKMPM, tapi PKMPI, penerapan ITEK. Jangan sampai salah skema ya. Nah, kalau teman-teman di sini misalnya ada yang suka bikin teknologi atau alat gitu ya, ini biasanya dari teman-teman yang jurusan teknik atau jurusan robotika atau jurusan teknologi-teknologi yang lain, itu biasanya mereka tuh suka bikin alat gitu. Nah, itu bisa di PKMKC atau PKMKI. Bedanya apa? Kalau PKMKC ini alatnya ini implementasinya ini butuh beberapa bulan ya. Tapi kalau PKMKI ini ketika program PKM sudah selesai, ini alatnya siap diproduksi massal. Dan ini biasanya PKMKI ini munculnya ketika ada masalah di industri. Nah, terus kemudian ada juga PKM yang tidak diimplementasikan ya, hanya sebagai gagasan atau animasi, tetapi gagasan pun tidak boleh ngawur ya, tetapi harus ada ilmunya ya, basic teorinya atau ilmunya. Nah, teman-teman kalau misalnya menjumpai masalah ya di Indonesia atau global gitu dan suka bikin gagasan dan implementasinya itu jangka pendek 1 sampai 3 tahun, ini masuknya adalah di PKM VGK atau video gagasan tertulis. Nah, tapi kalau implementasi gagasannya ini 5 tahun lebih ya, itu di PKM GFT, gagasan futuristik tertulis. Nah, ada juga skema PKM yang dia tidak melakukan kegiatan, tapi hanya menulis artikel. Jadi, teman-teman kalau sudah ada kegiatan, misalnya KKN, PKL, tugas kelompok, riset kelompok misalnya, pokoknya kegiatan yang bukan bersifat individu ya, atau PKM yang tidak lolos PIMNAS, itu bisa dimasukkan di PKM artikel ilmiah. Nah ini ya, jadi karakteristik PKM tahun 2024 itu ada skema pendanaan dan ada skema insentif. Kenapa kok ini judulnya 2024? Karena bisa jadi tiap tahun itu mungkin ada perbaharuan jenisnya. Kalau dulu ya, zaman ketika saya mahasiswa dulu itu PKM yang riset itu digabung jadi satu. Jadi riset eksakta dan riset sosial humaniora ini namanya PKMP, yaitu PKM penelitian. Tapi kalau
mulai tahun 2000 ya itu PKM yang penelitian atau riset ini sudah dipisah menjadi dua, di mana yang suka riset di skala lab tadi itu ya, itu namanya adalah riset eksakta, dan kalau yang risetnya itu adalah sosial, maksudnya di PKM RSH. Apa sih yang ditonjolkan di PKM riset? Tentunya adalah kebaharuan. Nah, ini mungkin adik-adik mahasiswa masih bingung nih mendapatkan kebaharuan di risetnya. Oleh karena itu, peran dosen pendamping ini sangat-sangat berperan ya dalam bidang di PKM ini, bahwa mahasiswa juga tidak bisa 100% berdiri sendiri. Nanti ada dosen pendamping yang membantu untuk menyusun dari proposal itu, terutama menyusun judulnya. Kemudian skema PKM pendanaan yang lain ada PKM KC sama PKM KI. Kalau PKM KC ini Karsa Cipta. Ini luarannya adalah teman-teman membuat prototipe atau alat gitu ya. Misalnya buat alat mendeteksi kanker misalnya, atau membuat alat-alat yang lain. Nah, kemudian ada PKMKI, inovatif, ini produknya ini sudah siap ya, sudah jadi dan siap untuk diproduksi masal. Kemudian bedanya apa sama PKMK? Kalau PKMK ini tidak harus produk ya, bisa berupa barang jasa yang dijual gitu. Jadi nanti PKMK itu sebenarnya kalau dulu ya mungkin siap besar itu yang nilainya bagus, tapi sekarang enggak ya, tidak ditekankan omsetnya itu besar, tetapi bagaimana sih kreativitas produknya teman-teman, bagaimana kreativitasnya penjualannya, kemudian strategi pemasarannya apa, terus apa sih bedanya produknya teman-teman itu dan produk yang ada di pasar. Nah, itu yang ditawarkan di PK itu seperti itu. Jadi yang sangat salah biasanya di itu saya PKMK aja jualan, saya pengen jualan misalnya itu tidak ada baruan atau tidak ada uniknya. Nah, ini juga jadi kurang inovatif gitu ya apabila di PKMK. Nah, kemudian ada PKM VGK, teman-teman membuat video gitu ya yang berisi solusi DGS ya. Dan ini nanti luarannya itu tidak membuat langsung solusinya, tetapi dikonstruksikan dalam bentuk video. Terus kemudian ada PKM pengabdian, ya ada dua ya, ada pengabdian masyarakat, ada juga penerapan iptek. Nah nanti kalau pengabdian masyarakat yang tadi ya, yaitu mitranya non-profit, kalau yang PKMPI itu membantu masalah mitra, biasanya di yang masyarakat yang profit ya. Nah, ini ada 8 ya, skema pendanaan ini ada 8. Kemudian ada skema insentif. Skema insentif ada 2 saja, yaitu PKM GFT, yang mana PKM-nya itu kita tuliskan dalam bentuk gagasan, dan PKM AI, artikel ilmiah. Ini kegiatan sudah dikerjakan tim mahasiswa. Ya, ini yang tidak boleh double tadi ya. Jadi satu mahasiswa itu memilih ya, bisa ikut skema pendanaan saja atau insentif saja, atau bisa dua-duanya. Misalnya satu pendanaan dan satu insentif. Nah, bagaimana kalau ikut PKM RE sama PKM KI ya tidak boleh ya, harus untuk skema pendanaan ini satu saja. Nah, ini ya yang tadi ya. PKM RE itu gimana? Nah, PKM RE ini yaitu riset yang mengungkap hubungan sebab akibat ya, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint dan sebagainya, atau identifikasi senyawa kimia aktif, dan biasanya ini dilakukan di laboratorium. Nah, kalau RSH ini yang cocok ya untuk teman-teman setia ini, biasanya riset ini mengungkap hubungan akibat, kemudian penelitian deskriptif ya, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, seni, dan budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer ya. Ini biasanya kalau di Stikes Banyuwangi itu teman-teman yang dari RSH suka mengungkap masalah-masalah yang ada di suku Osing gitu misalnya. Atau ada biasanya mengungkap tentang kesejahteraan Osing, kemudian suku Osing kok bisa sangat sehat, itu bagaimana. Nah, itu biasanya diungkap. Yang menarik adalah biasanya
fenomena-fenomena yang ada di sekitar masyarakat seperti itu. Terus kemudian yang PKMK lah ini tidak hanya berorientasi kepada profit ya, meskipun profit ini menjadi apa ya outputnya dari PKM kewirausahaan ya. Jadi yang membedakan produk kita itu adalah ada unsur keterbaruan dan teknologinya. Dan PKMK ini bisa jasa ya, atau bisa juga produk. Kalau produk, kalau bisa jangan produk makanan. Kalau yang diusulkan adalah produk makanan, ini lebih baik tidak di PKM, tetapi nanti ada skemanya sendiri yaitu P2MB. Produk apa sih? Misalnya teman-teman membuat produk sampo misalnya, atau produk-produk misalnya sabun, atau makanan tapi tidak untuk manusia ya. Karena kalau makanan untuk manusia itu kan sangat ujinya itu juga panjang gitu. Biasanya makanan-makanan ini yang di PKMK itu adalah untuk hewan gitu. Terus kemudian misalnya PKMK itu juga bisa teman-teman membuat misalnya peraga edukasi itu juga bisa masuk di PKMK. Kemudian jasa itu juga bisa misalnya membuat tambal ban online, tapi itu sudah ada ya. Misal ya membuat tambal ban online di mana sekarang kalau kita bannya gembos itu kan apalagi malam-malam itu kan banyak yang tutup. Nah, di sini ada juga mahasiswa yang berjualan aplikasi gitu ya, tambal ban online gitu, sehingga nanti bisa menyatukan tukang-tukang tambal ban yang ada di daerah tersebut itu juga bisa. Nah, kemudian PKMPM ini untuk menumbuhkan empati mahasiswa ya kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan IPTEK yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Nah, misalnya, nah ini masalahnya bukan dari mahasiswa ya, tetapi sebelum membuat PKMPM dan PKMKPI, mahasiswa ini harus terjun ke mitranya. Misalnya kelompok saya kemarin ya yang didanai itu adalah mahasiswa ini melihat adanya persoalan kelangkaan pupuk di Desa Weringin Putih, Kecamatan Muncar. Nah, di situ ada persoalan, nah, itu kelangkaan pupuk. Tetapi di sisi lain, mahasiswa ya melihat adanya penumpukan limbah kerang ya di sekitar kawasan Pantai Muncar. Nah, itu dari limbah kerang itu mahasiswa memanfaatkan untuk membuat pupuk sehingga dapat mengurangi kelangkaan pupuk yang ada di Desa Weringin Putih. Jadi itu adalah contohnya. Jadi PKMPM ini teman-teman harus survei dulu ya, observasi dulu di masyarakat kira-kira masalahnya apa sih yang ada di masyarakat. Jadi bukan kok, oh saya loh punya ilmu bisa bikin pupuk nih, mau tak terapin di desa itu. Tidak seperti itu ya, tapi PKM ini berangkatnya adalah berawal dari masalah yang ada di mitra. Kemudian mahasiswa mencari solusi berdasarkan ilmu yang sudah didapat oleh mahasiswa. Bedanya dengan PKMPI, kalau PKMPI mitranya itu adalah profit ya, bisa pengusaha atau orang-orang yang punya pekerjaan tertentu itu bisa. Kalau PKMKC tadi ya, yaitu menciptakan suatu alat. Ya, saya belum tahu di sini apakah mahasiswa setia ini memiliki ini ya eh, kemampuan atau keinginan untuk bisa menciptakan alat. Tetapi biasanya yang sejauh kami tahu ini biasanya berasal dari mahasiswa yang jurusannya adalah teknik elektro ya biasanya. Terus kemudian MIPA itu juga bisa dan lain sebagainya. Nah, PKMKI ini adalah luarannya adalah membuat produk ya, tetapi produk ini tidak dijual. Kalau PKMK kan dijual nih produknya. Kalau PKMKI itu produknya tidak dijual dan itu biasanya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia usaha. Nah, misalnya di PLN gitu, orang-orang PLN sangat susah mengukur tegangan listrik misalnya yang ada di rumah-rumah. Nah, mahasiswa menciptakan suatu alat gitu yang bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, ini biasanya adalah alat ya KI ini. Kemudian PKM VGK ini dalam bentuk video ya, masalah-masalah di Indonesia. Kemudian PKM GFT ini
ini apa namanya mahasiswa ini memiliki gagasan di mana gagasannya ini bersifat futuristik ya atau jangka panjang. Berapa jangka panjangnya? Yaitu lebih dari 5 tahun. Tetapi tidak hanya sekedar gagasan, juga berpotensi untuk direalisasikan. Kemudian yang terakhir PKMAI ini untuk menulis ya. Jadi PKMAI ini seperti menulis hasil kegiatan yang diperoleh dari kegiatan kelompok mahasiswa, bisa KKN ya atau praktik lapangan dan lain sebagainya. Nah, ini berapa sih besaran dananya? Kalau PKM yang 8 bidang tadi ya atau PKM pendanaan itu besar dananya adalah 6 juta sampai 10 juta. Nah, kita juga nggak tahu cairnya berapa, tapi kalau bisa dimaksimalkan saja ya di proposal itu ditulis 10 juta rupiah dari Belmawa, meskipun nanti ACC-nya nggak tahu berapa kalau misalnya didanai. Dan juga perguruan tinggi ini wajib menyediakan dana. Ini wajib ini karena di surat komitmennya ketika perguruan tinggi itu mendaftarkan judul-judul PKM, maka ada surat komitmen tambahan dana selain dari dana yang dari Belmawa. Berapa besaran dananya? Maksimal 20% dari dana yang diajukan ke Belmawa, yaitu maksimal 2 juta. Tetapi ini tidak wajib in cash ya. Jadi perguruan tinggi nanti kalau misalnya ada mahasiswanya yang lolos kan wajib memberikan tambahan dana. Ini tidak wajib in cash ya. Boleh juga secara in kind. Misalnya mahasiswa dibebaskan dari sewa lab misalnya, atau mahasiswa diberikan kemudahan misalnya dalam akses transportasi, oh pakai armadanya kampus saja, atau diberi akses wifi di luar jam kerja misalnya, itu juga merupakan tambahan dana dari perguruan tinggi. Nah, itu kalau PKM yang 8 bidang. Kalau yang PKM insentif itu besaran dananya hanya 2.500.000, ini belum dipotong pajak. Nah, bedanya apa? Kalau PKM insentif ini setelah teman-teman bikin proposal, kalau lolos mendapatkan insentif dan sudah selesai tidak ngapa-ngapain. Beda dengan jenis PKM yang 8 bidang. Ketika nanti mendapatkan dana dari Bilmawa kan harus yang kewirausahaan harus bikin produk kemudian jual ya, yang PKM riset itu harus meriset ya, yang PKM PM itu harus ngabdi di masyarakat seperti itu kan, melakukan kegiatan. Tetapi kalau PKM insentif ini enggak ya, setelah membuat proposal PKM GFT atau PKM AI ya sudah, kalau misalnya proposal kita bagus mendapatkan insentif udah dapat 2.500.000 itu ya. Kemudian tidak semua jenis PKM itu bisa ikut ke PIMNAS ya. Kalau PKM 8 bidang ini semuanya ikut ke PIMNAS, kalau PKM insentif hanya PKM GFT saja ya yang bisa masuk ke PIMNAS. Kemudian PKM AI bagaimana? Nah, PKM AI ini karena artikel ya, artikel ilmiah, kegiatannya juga sudah dilaksanakan sehingga tidak bisa sampai ke PIMNAS. Nah, untuk kuotanya berapa? Tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Kalau kuotanya PKM Stikes Banyuwangi ini kami ada di klaster 4, yaitu di mana kami memiliki kuota PKM 8 bidang itu 80 proposal saja. Kemudian kuota PKM artikel ilmiah 10 dan kuota PKM GFT ini adalah 10. Nah, saya belum tahu ini dari Setie Ama, ini kira-kira masuknya di klaster berapa. Jadi klaster di PKM itu ada 5. Maksudnya klaster itu jumlah mahasiswanya. Semakin banyak jumlah mahasiswa satu kampus, nanti ya klasternya ikut yang klaster 1 gitu. Jadi klasternya ini ada klaster 1, klaster 2, 3, 4, terakhir klaster 5. Nah, ini kemungkinan kalau nggak klaster 4 atau klaster 5 gitu. Yang Setia Ama nanti kalau ngeceknya bisa di akun operator perguruan tinggi untuk pengajuan PKM. Nah, kalau klaster 1 itu ya kampus-kampus yang sudah memiliki student body-nya besar ya, jumlah mahasiswa besar seperti kampus UNER, ITS, UIPB, UGM itu masuk di klaster 1. Nah, klaster 1 ya berarti mereka proposal yang bisa diajukan juga kuotanya banyak. Jadi jadi setiap kampus itu memiliki kuota proposal yang diajukan. Misalnya Stikes Banyuwangi, kuota PKM 8 bidang hanya 80 proposal atau 80 judul. Nah, apabila nanti dari mahasiswa itu ada 100 judul yang masuk di kami, maka yang kami pilihi hanya 80 ini yang bisa kami ajukan ke Belmawan. Nah, kemudian
pendana, ada juga larangan pendanaan ya. Jadi ini ada di buku panduan ya. Jadi teman-teman akses ke buku panduan KM itu sudah sangat-sangat lengkap ya. Bahkan pendanaan ada juga yang dilarang, nggak boleh, yaitu honorar nggak boleh konsumsi, nggak boleh hadiah untuk dosen pendamping narasumber materi si Belmamo. Tetapi pada prakteknya ya mahasiswa yang misalnya sudah lelah gitu ya, lelah melakukan PKM, kemudian Bu boleh beli minum, beli makan, ya kalau tim saya bolehkan gitu. Tapi nanti ketika pelaporan itu tidak boleh ya, nota-nota konsumsi itu tidak boleh disertakan di webnya gitu. Terus kemudian sewa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam ini tidak boleh ya, kecuali PKM VGK yang tadi membuat video. Kemudian ada pembelian alat dan bahan lebih dari 1 juta per item. Nah ini misalnya, oh saya mau eh, membeli misalnya, membeli blender seharga 1.200.000. Nah, nggak boleh. Nah, bagaimana itu caranya? Ya dipisah saja komponen-komponennya sehingga di RAB itu tidak tertera 1 juta. Terus kemudian ada pembelian penyimpanan data, ini tidak boleh ya. Kalau beli ya nggak apa-apa, tapi nggak usah dilaporkan gitu ya. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim, ini nggak boleh. Kemudian durasi sewa lisensi, misalnya teman-teman PKMK bikin desain-desain produknya kan ada desain kemasannya ya, itu membeli Canva misalnya. Canva-nya 1 tahun, nah itu tidak boleh ya. Jadi maksimalnya adalah 6 bulan kalau membeli misalnya aplikasi atau apapun itu. Kemudian ada penyusunan penggandaan ini tidak diperbolehkan ya. Terus kemudian ini biaya publikasi atau promosi kegiatan di sosial media yang lebih dari 500.000 itu tidak boleh. Jadi kegiatan PKM ini, kegiatan PKM itu wajib untuk dipublikasikan di sosial media. Biasanya ini adalah di Instagram. Jadi nanti ada jadwalnya 1 bulan sekali untuk mengiklankan kegiatan yang sudah dilakukan di Instagram. Itu ada biayanya juga dan harus dianggarkan. Dan kalau nggak dianggarkan itu malah menjadi tidak lolos ya nanti karena kan wajib melakukan AdSense ya atau promosi. Nah, bagaimana nih menyusun proposal PKM hingga lolos didanai? Nah, ini ya teman-teman bahwa ternyata setiap tahun itu persentase proposal yang tidak lolos itu bertambah 20 sebesar 6. Nah, ini tadi ya. Banyak sekali proposal yang tidak lolos ternyata senasional. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, biasanya ini adalah di administrasi. Nah, jadi ketika proposal kita yang kita submit ke Simbelmawa itu ya, itu melalui beberapa tahap penilaian. Yang pertama yaitu eh, seleksi administrasi ya. Dan yang kedua adalah baru seleksi substansinya. Nah, bagaimana sih caranya agar sampai terundang PIMNAS? Nah, ternyata proposal kita ya yang kita ajukan ke Simbelmawa itu nilainya adalah 30%. Kemudian ketika kita sudah proposal dan didanai ya, kan kita ada Monef ya yang presentasi. Presentasi itu ya, itu nilainya adalah 20%. Oh maaf, nilainya 50%. Dan laporan kemajuan ini nilainya adalah 20%. Sehingga ketika di total ini nanti penentu tidaknya proposal tersebut lolos PIMNAS.
Ya, jadi ketika teman-teman sudah membuat proposal dengan bagus, teman-teman 30%. Kemudian nanti ketika sudah didanai, laporan kemajuan kita bikin juga yang bagus, nilainya 20%. Dan yang paling banyak nih ya, nilainya ketika MONEP ya, monitoring evaluasi, presentasi. Nah, bagaimana sih penilaian proposal kita ya di sana di Dikti itu ternyata ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu seleksi administrasi, di mana seleksi ini meliputi format penulisan dan kreativitas. Ini ada 1 orang penilai. Jadi semua format penulisan itu harus tunduk ke buku panduan yang sudah ada di web Sindelmawa. Ya, sama ketika teman-teman nanti menyusun skripsi. Kalau skripsi sih hanya di kami misal hanya typo dikit-dikit ya udah nggak apa-apa. Tetapi kalau di PKM ini nggak bisa. Bahkan salah spasinya itu sudah gugur di tahap 1. Ya, berapa sih spasinya? Itu adalah 1,15. Nah, ketika teman-teman itu membuat proposal PKM, spasinya misalnya 1,5, sangat berbeda sekali ya. Itu sudah gugur, meskipun sebagus apapun ide yang teman-teman berikan di PKM. Terus kemudian, seleksi tahap 1 ini apa aja selain spasi? Misalnya, eh, apa namanya peletakan halaman. Nah, peletakan halaman harusnya ada di pojok kanan atas. Nah, teman-teman nih salah nih, keliru. Halamannya ada di halaman bawah ya bagian kanan. Nah, itu salah meletakkan nomor halaman saja itu berakibat fatal di tahap 1. Jadi PKM itu adalah sangat-sangat detail ya di sini. Saya di sini kalau membimbing PKM itu tidak hanya di substansinya ya, tetapi penulisan dari mahasiswa itu saya rombak biasanya. Karena ya kita harus menyesuaikan dengan yang ada di panduan. Nah, hal-hal yang bersifat administrasi ya seperti ini ya, misalnya terkait dengan jumlah halaman, kemudian penulisan di mana letaknya, letak halamannya, ya, terus kemudian spasinya berapa, kelengkapannya apa. Nah, itu mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang dari Hima gitu nggih. Terus di tahap 2 ini baru proposal itu diseleksi kontennya, substansinya, dinilai. Bagaimana kreativitasnya, bagaimana dia membuat latar belakang, itu ada 2 orang penilai, yaitu reviewer nasional dari Belmawa. Setelah itu, setelah tahap 2 selesai, apakah proposal ini layak didanai atau tidak. Meskipun proposal teman-teman sudah lolos di tahap 1 dan tahap 2, tetapi kalau dari Belmawanya tidak mengizinkan untuk Nah, jadi untuk proposal kita ya itu sangat panjang sekali ya alurnya sampai bisa didanai itu sangat panjang sehingga teman-teman nanti bisa goal didanai itu sudah luar biasa meskipun nantinya belum rezeki untuk dipanggil PIMNAS. Kalau di kampus kami itu sangat dihargai sekali ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan pendanaan ya di PKM itu biasanya di Dies Natalis, kemudian kami berikan penghargaan, selain sertifikat juga uang pembinaan. Nah, dan juga ada poin SKPI ya untuk ijazahnya mereka. Terus, nah ini yang paling banyak nggak lolosnya apa sih di nasional itu ternyata biasanya adalah di seleksi administrasi, yaitu format penulisannya. Nah, kalau klaster 4 ya ini hanya 28% saja proposal yang lolos di tahap administrasi. Artinya apa? 70% itu proposal yang diajukan ke Belmawa itu tidak sesuai panduan. Nah, sangat sangat menyayangkan sekali ya. Sebagus apapun idenya, kalau tidak patuh terhadap aturan penulisan, ya nggak lolos gitu. Beda sama skripsi. Kalau skripsi mungkin dosen pembimbingnya masih memaklumi ya, ada tipe-tipe sedikit atau ada salah-salah penulisan sedikit. Tapi kalau PKM enggak. Salah dikit udah gugur, salah dikit gugur gitu ya. Nah,
Kemudian, jadi sebelum menulis proposal, teman-teman harus mendownload, saya wajibkan mendownload 11 buku panduan PKM. Atau dua aja deh, yaitu satu buku panduan umum dan satu buku pedoman PKM yang sesuai dengan skema teman-teman. Misal, oh saya mau ikut PKM KABU, berarti wajib mendownload dua buku panduan ya, yaitu panduan umum sama panduan PKMK. Karena setiap jenis PKM itu kalau saya jelaskan di sini tidak cukup ya. Sampai nanti malam pun satu buku kayaknya nggak cukup ya kalau dari awal sampai akhir. Nanti silahkan di-download sendiri di ini ya, Sindelmawa Kemdikbud ya. Buku panduan pun dari tahun ke tahun biasanya ada perubahan sehingga nanti untuk tahun 2025 itu nanti menunggu rilisnya buku panduan. Mungkin di sekitar bulan awal Februari seperti itu. Nah, yang paling utama ketika teman-teman ya sebelum membuat proposal PKM itu adalah membaca. Kalau saya suruh membaca. Jadi buku panduan itu di print semuanya satu buku, kemudian dibaca dari awal sampai akhir detail-detailnya karena semuanya sudah ada di situ. Karena kalau kita nggak baca buku panduan, ya ibaratnya kita mau melakukan sesuatu tapi buta gitu, nggak ada kejelasan. Yaitu yang paling harus wajib ain itu adalah membaca buku panduan setiap jenis skema karena skema PKM yang berbeda maka buku panduannya juga berbeda. Nah ini ya nomor dua, pahami format penulisan, ukuran kertasnya apa. Nah kalau di PKM kan ukuran kertasnya A4. Ketika teman-teman salah men-setting F4, yowes gugur ya. Tahap satu gugur, kan enak tuh sebagai reviewer ya, kita wis enak, wis oh ini salah ukuran kertasnya gugur. Jadi itu mengurangi pekerjaan kita gitu. Marginnya juga kan berapa sih batas atas, kanan, bawah, samping. Nah kalau nggak sesuai ya gugur. Spasinya juga berapa, hurufnya, fontnya, ukurannya berapa. Peletakan nomor halaman, angka Romawi kecil. Nah, dan peletakan nomor angka Arab mulai pendahuluan. Terus kemudian jumlah halamannya. Kalau jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 halaman. Dan halaman pertama itu mulai tahun 2021 itu sudah tidak ada cover. Sehingga teman-teman kalau menyusun PKM yang ada covernya berarti itu kopas dari PKM zaman dahulu kala ya. Di PKM sekarang itu sudah tidak ada covernya karena cover dan halaman pengesahan itu langsung kami entrikan di simbol mawanya. Jadi hati-hati ketika nanti teman-teman misalnya, oh ini Bu saya punya contohnya proposal PKM dari perguruan tinggi lain misalnya ya hati-hati dilihat dulu ya, jangan langsung di jiplak atau di kopas, tapi dilihat dulu disamakan dengan panduannya. Karena panduan tahun 2020-2021 itu jelas berbeda dengan panduan 2024. Kemudian pahami perbedaan karakteristik ya masing-masing PKM ini, jadi jangan sampai salah skema PKM karena sangat menyayangkan sekali ya kalau salah skema PKM-nya. Nanti bisa konsultasi nih dengan dosen masing-masing. Terus dipahami ya larangan dalam penulisan yang tadi ya, yaitu maksimal 10 halaman. Jangan sampai, oh saya halaman atau 10,5, 10 halaman sama ada lebihnya dikit. Enggak boleh juga karena maksimal 10 halaman. Kalau 9 atau 8 halaman gimana Bu? Kalau eman-eman ya karena masih ada satu halaman itu bisa kita tambahin informasi-informasi. Jadi kalau saya biasanya saya paskan 10 halaman. Kecuali PKM AI dan GFT yaitu 8 sampai 15 halaman. Jadi ini aturan yang basic ya. Pelanggaran aturan ini berakibat pada pemberian skornya mati. Mati itu artinya tahap 1 gugur sehingga tidak bisa dilanjutkan di tahap substansi apalagi nanti di pendanaan. Jadi hati-hati ya. Salah penulisan apa namanya atau peletakan nomor halaman saja berarti memberikan peluang teman-teman untuk tidak didanai. Nah, ini contohnya. Apa ini yang membedakan antara proposal A dan proposal B? Dilihat sekilas kan kelihatan ya, yaitu spasinya. Kalau yang proposal A ini spasinya masih 1,5, kalau proposal B ini spasinya betul, yaitu 1,15-nya. Hal kayak gini itu mematikan ya. Saya tuh pernah ya di tahun 2023
itu mahasiswa saya yang PKM, mahasiswa saya PKM itu tidak lolos pendanaan. Alasannya satu, yaitu spasi pada daftar itu tok, itu menyebabkan tidak lolos ya. Jadi ini sangat riskan sekali ya proposal PKM ini ya. Nah ini nanti juga peran dosen pembimbing, kemudian peran hima yang akan mereview ulang gitu ya sebelum nanti proposal ini benar-benar di Simbel Mawa. Tapi kalau di Stikes Banyuwangi proposal kayak gini saya kembalikan ya ke mahasiswa. Nah, ini sudah salah seperti ini, kalau dilanjutkan nanti otomatis nggak lolos. Nah, kalau mau diperbaiki, ya silahkan diperbaiki. Biasanya kami kembalikan. Nah, ini yang salah apa? Nah, ini sesuai dengan di buku panduan. Di buku panduan itu sudah dijelaskan ya bahwa tanda tangan, ya tanda tangan tim, tanda tangan dosen pendamping itu tidak boleh hanya cropping lokal. Misalnya eh, teman-teman meminta dosen pendampingnya scan tanda tangan kemudian dikirim ke WA, langsung dikopaskan di proposal PKM-nya. Tanda tangan tersebut itu salah, itu tidak lolos. Yang benar adalah full satu halaman itu di-print dulu ya, di-print dulu sama mahasiswa, kemudian ditandatangani ketua, tanda tangan semua tim, dan tanda tangan dosen pendamping. Ya, setelah ini basah, baru kemudian satu halaman full itu di-scan. Nah, setelah di-scan, kemudian ditaruh di proposalnya. Nah, itu aturan-aturan seperti ini itu sebenarnya sudah ada di buku panduan masing-masing. Ini sangat-sangat riskan sekali ya. Ini salah kayak gini aja, itu menyebabkan tidak lolos tahap satu tadi ya. Seberapapun ide teman-teman, sebagus apapun penulisannya teman-teman. Nah, kalau hanya salah seperti ini, salah tidak didanai ya, tidak lolos. Kemudian ini, tanggal Prabowo itu sesuaikan dengan tanggal penerimaan dari Bilmawa. Misalnya sekarang kan teman-teman membuat proposal Januari, tetapi nanti di Belmawanya misalnya penerimaan proposal itu mulai tanggal 1 Februari. Jadi tanggalnya disesuaikan dengan tanggal penerimaan dari Belmawanya tanggal berapa. Kalau misalnya di tanggal proposal itu masih Desember atau masih Januari, bisa jadi nanti menyebabkan proposal itu nggak lolos karena tidak sesuai dengan waktu penerimaan yang ditentukan oleh Belmawa gitu ya. Jadi hati-hati ya nanti buat proposalnya, harus sesuai dengan panduannya. Nah ini contoh-contoh judul ya yang lolos didanai di Stikes Banyuwangi. Sebenarnya ketika teman-teman ingin judul yang lain ya yang terkait dengan ekonomi atau manajemen, teman-teman bisa download di Simbel Mawa itu pengumuman PKM yang lolos didanai atau pengumuman PKM yang PIMNAS. Itu nanti ada judul-judulnya se-Indonesia. Kira-kira judul apa sih yang mirip gitu ya. Untuk menentukan judul ya teman-teman nanti bisa melihat judul-judul yang sudah lolos pendanaan atau judul yang lolos PIMNAS ya, sehingga bisa kita amati judul-judulnya tersebut, kemudian kita modifikasi dan kita tiru. Meniru boleh, boleh, tapi harus dimodifikasi, disesuaikan dengan keadaan yang ada di kampus teman-teman atau keadaan di masyarakat. Ini contoh beberapa contoh judul ya. Nanti bisa di-download lagi ya. Nah, bagaimana pengelolaan PKM di perguruan tinggi ya? Kalau dulu ya di saya ya ini sebelum tahun 2024, jadi suksesnya PKM itu adalah tergantung dari dukungan perguruan tinggi ya, ya universitas atau fakultasnya. Kemudian harus ada dukungan dari dosen pendamping, juga mahasiswa pelaksana dan adanya fasilitas. Nah, sebelum 2024 pelaksana PKM itu yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan PKM itu ada BEM sama HIMA. Ya, jadi BEM sama HIMA ini melakukan kegiatan ya seperti ini, misalnya workshop PKM, kemudian seleksi internal, kemudian nanti ada presentasi proposal dan lain sebagainya. Dan ada dosen pendamping ini tentu ya dosen pendamping ini yang memberikan validasi, memberikan arahan, masukan terkait dengan tema-tema yang ada di PKM, kemudian tim mahasiswa pengusul ini dan ada struktural kemahasiswaan Stikes Banyuwangi atau Waka3 dan stafnya ini yang memberikan kebijakan dan juga dana.
Nah, kenapa kok harus kebijakan ya? Karena kalau tidak ada kebijakan kan nantinya tidak jalan juga. Kalau di Setikes Banyuwangi kebijakan dari kemahasiswaan adalah setiap mahasiswa baru itu wajib mengikuti PKM. Tapi nanti dijalankan mix dari kakak angkatannya ya karena kalau mahasiswa baru semester 1 kita berikan tugas PKM proposal ya nggak ngerti ya karena kan belum eh, mendapatkan mata kuliah apalagi metodologi penelitian terus mendapatkan kuliah yang terkait dengan bidang ilmunya sehingga nanti dibantu oleh kakak kelasnya tetapi yang mahasiswa baru ini dari kemahasiswaan ya itu diwajibkan dimulai dari PKKMB, kemudian ada pengenalan program studi, dan berlanjut hingga penyusunan proposal sampai uploadnya. Tapi mulai tahun 2024, Alhamdulillah di kami setiap PKM itu sudah tidak dihandle oleh BEM sama Hima. Kalau dulu masih dihandle. Ya karena BEM sama Hima pun mereka punya proker sendiri-sendiri dan bergeraknya kan tidak hanya di PKM saja. Sehingga kemahasiswaan ini mulai tahun 2024 mendirikan UKM baru ya, UKM pengenalan ilmiah. Dan di bawahnya itu ada yang namanya PKM Center. Jadi apapun terkait PKM itu yang menaungi adalah PKM Center. Kemudian dosen pendamping pun kami berikan kesempatan ya dosen pendamping tidak hanya mendampingi tetapi dosen pendamping yang sudah meloloskan PKM beberapa kali ya kami rekrut sebagai reviewer internal. Reviewer internal ini tugasnya ya mereview proposal-proposal itu sebelum nantinya diajukan ke Delmawa. Nah, ini sudah ada kemajuan ya di sini. Ini adalah tahap seleksi internal ya. Di kami itu namanya PKM Raya sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi rangkaian PKM di Setikes Banyuwangi ini sudah mulai awal November kemarin ya kami ada bedah proposal PKM. Jadi kegiatan ini nggak hanya workshop tapi kami juga membedah proposal-proposal PKM ya yang lolos pendanaan tahun lalu. Kemudian setelah itu ada pendaftaran tim dan dosen pendamping ya. Kalau dulu ini dihandle BEM, sekarang pendaftaran semuanya ini dihandle oleh PKM Center. Jadi dosen ini, jadi mahasiswa ini selain memilih dosen, memilih tim juga sudah mengajukan judul. Kemudian setelah itu November kemarin kami sudah melakukan podcast ya dengan mahasiswa peraih medali PIMNAS. Ya, ini untuk memotivasi mahasiswa biar nanti oh ternyata di PKM itu bisa mendapatkan medali. Terus kemudian kemarin baru saja ya tanggal 11 Desember yang kami berikan workshop ini enggak hanya mahasiswa, tetapi dosen pendamping pun kami berikan workshop ya, yaitu berupa training of trainer, dosen pendamping khusus dosen pendamping PKM Setikes Banyuwangi bersama dengan juri PIMNAS. Terus nanti kami deadline proposalnya ada di tanggal 10 Januari. Kemudian, nah setelah itu kami melakukan ini ya review administrasi. Jadi kayak kelengkapan proposalnya ini sudah 10 halaman atau lebih. Kemudian jenis hurufnya dan lain sebagainya. Ini ada reviewnya sendiri, ada masa reviewnya. Kemudian mahasiswa tersebut mempresentasikan dan membuat poster ya. Dan kami juga ada award ya. Ini untuk membangkitkan motivasi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu akan merasa dihargai ya ketika dia sudah berjuang kemudian mendapatkan award seperti itu. Nah, kemudian nanti kami juga akan ada workshop yang kedua. Workshop yang kedua itu adalah terkait dengan buku panduan yang baru yang di PKM 2025. Dan kami ketika mau submit ke Belmawa itu kami juga ada BIMTEK-nya ya. Jadi mahasiswa ini diberikan pelatihan bagaimana sih caranya submit proposal ke Belmawa. Jadi rangkaian alur PKM di Setikes Banyuwangi itu sangat-sangat panjang sekali ya. Seperti ini hampir 1 tahun sendiri. Kayaknya baru kemarin selesai PKM ini kak ada PKM lagi. Jadi kalau saya itu all the time ya tiada hari tanpa PKM. Yang satunya udah selesai, yang ini baru mau lagi gitu. Ini contohnya dokumentasi kegiatan PKM Raya Award kemarin ya di Setikes Banyuwangi. Ini untuk memotivasi mahasiswa aja. Jadi mahasiswa itu biar ada ribetnya gitu ketika mereka menyusun proposal PKM. Bahkan ya di perguruan tinggi lain itu kalau mahasiswa menyusun proposal PKM itu sama kampusnya itu diberikan dana kayak gitu atau diberikan samu itu juga ada seperti itu. Jadi tergantung nanti pengelolaan dari kampusnya masing-masing.
Nah, ini capaian tim PKM Stikes Banyuwangi tahun kemarin ya, 2024 kami meloloskan di PKMK, PKMPM, RE, RSH, dan AI. Tapi di yang tahun 2025 nanti kami mencoba untuk skema lain yaitu VGK dan KC. Nah, ini apabila dari tahun ke tahun ya, ini kami alhamdulillah meningkat ya. Di awal-awal ikut ya, Stikes Banyuwangi tahun 2019 hanya meloloskan 3 judul yang pendanaan. Tahun 2020 hanya 2 judul, 2021 hanya 3 judul, 2022 2 judul, 2023 agak naik 8 judul, dan 2024 ini 14 judul. Ini naik. Nah, ini karena apa? Karena adalah pengelolaan di kampus ya. Sebelum tahun 2023 ke bawah kan yang mengelola ya belum ada reviewer internal ya, belum ada PKM Center. Nah, kalau sekarang sudah terfokus ada PKM Center, kemudian alur-alurnya kami perbaiki lagi. Kalau dulu tahun 2019 sampai 2022 tuh alurnya nggak sepanjang ini. Hanya workshop, kemudian bikin proposal, submit sudah. Tapi kalau 2023 ke atas, alurnya kami perbaiki lagi, sehingga ya alhamdulillah mendapatkan dampak yang luar biasa gitu. Dan ini bahkan di Kabupaten Banyuwangi ya, jadi Kabupaten Banyuwangi ini ada beberapa kampus gitu. Ketika kami bandingkan, Stikes Banyuwangi ini terbanyak gitu lolos pendanaan. Nah, nanti tidak apa-apa kalau misalnya Setia Ama ini mengawali awal-awal lolos 3, lolos 5 itu sudah bagus banget ya. Siapa tahu 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan semakin banyak lagi yang lolos. Nah, itu proses. Itu kita berjuang bareng-bareng di situ. Nah, kemudian alhamdulillah juga di tahun 2002 SIS Banyuwangi ini yang merupakan kampus kecil ya, klaster 4 ya, kampus kecil yang jumlah mahasiswanya berapa ya, 800 sampai 1000. Ini kampus kecil. Ini walaupun kami kampus kecil ya, kami bisa menunjukkan di nasional ya bahwa kami itu bisa ya dengan adanya ternyata di PKM Award Nasional ya tahun 2023 kami mendapatkan penghargaan yaitu di kategori pengumpulan laporan kemajuan tercepat dan tersesuai. Ini sangat tidak dibayangkan. Ternyata kok bisa ya, ini semuanya pada kaget ini. Dan PKM Award Nasional ya itu kami bersanding dengan kampus-kampus lain ya di Indonesia gitu. Dan alhamdulillah juga di tahun 2024 kami mendapatkan penghargaan 2 sekaligus ya. Penghargaan yang pertama yaitu kategori PT terproduktif skema pendanaan. Terproduktif ini yaitu jumlah yang diusulkan dan jumlah yang didanai itu persentasenya banyak. Ini di klaster 4. Kemudian yang kedua, award yang kedua yaitu kategori peraih PKM insentif terbanyak di klaster 4. Jadi alhamdulillahnya di tahun 2024 ini Belmawa mengasih penghargaan itu sesuai dengan klasternya perguruan tinggi. Nah, kalau nggak sesuai klasternya, ya kita yang klaster rendah ini kayak Stikes Banyuwangi. Ini kan tidak dipercaya secara nasional, tapi alhamdulillahnya di tahun 2024 kategori tersebut bersaing gitu antara klaster, sehingga ya nggak disangka juga kemarin mendapatkan 2 penghargaan di PKM Award Nasional. Nah, ini kemarin ya peraih PKM insentif yang mendapatkan penghargaan. Kemudian ini kami kemarin ada satu tim yang timnas di Universitas Airlangga yaitu kelompok PKMK. Nah, ini contoh dari PKM. Jadi ikut PKM itu enggak hanya kita melakukan kegiatan, nggih, Bapak Ibu dosen pendamping ini bisa banget ya untuk di submit di jurnal gitu. Untuk Bapak Ibu dosen kan setiap semesternya kan wajib PKD. Ini lumayan dari kegiatan PKM ini banyak sekali luaran-luaran yang dapat kita hasilkan ya. Salah satunya yaitu publikasi jurnal internasional terakreditasi, dan ini juga ada luaran yaitu sehingga kalau di Stikes Banyuwangi kami wajibkan ya setiap PKM yang lolos didanai itu harus menulis artikel di koran. Kenapa? Ya eman kalau misalnya kegiatannya itu hanya di lingkup kampus yang tahu kan hanya kampus, tetapi ketika kegiatan PKM itu dituliskan di koran ya radar Banyuwangi, radar Salatiga misalnya. Nah, itu nanti bisa dibaca oleh masyarakat ya. Kalau jurnal itu kan biasanya dibaca oleh akademisi, tetapi kalau di artikel korannya itu yang membaca bisa masyarakat semua kalangan, itu jadi kan lebih bermanfaat. Nah, kami juga mewajibkan ya di Stikes Banyuwangi bagi yang PKM yang lolos pendanaan itu kami wajibkan untuk
mengurus HKI-nya. Nah, HKI-nya ini bisa poster, bisa HKI video, kalau PKMK bisa HKI merek dan lain sebagainya. Nanti HKI pun nama dosen pendamping juga ikut ya. Jadi ini salah satu keuntungan menjadi dosen pendamping ya, Bapak Ibu itu bisa nama kita bisa masuk di HKI-nya mahasiswa. Ini contoh dari produk-produknya ya PKMK di Situs Banyuwangi. Kenapa? Karena kami kan fokusnya di kesehatan, sehingga kami arahkan mahasiswa kami untuk membuat produk-produk kesehatan. Kalau yang di atas ini hand sanitizer, ini tahun 2023 lolos PKMK didanai, di mana hand sanitizer-nya ini kami buat dari limbah tulang ikan ya, yang ada di Muncar. Muncar itu kan pelabuhan ya. Terus kemudian sama sayuran pakis. Nah, ini kami jadikan sebagai hand sanitizer. Kemudian di 2024, nah ini kami mencoba membuat produk. Produk ini juga didanai ya, PKMK. Ini membuat sabun kertas, jadi tipis-tipis gitu bentuknya sabunnya. Ini berasal dari limbah juga ya, yaitu limbah kulit semangka. Kebetulan di Banyuwangi ini banyak sekali produksi buah semangka, bahkan termasuk terbesar di Jawa Timur, sehingga kami memanfaatkan sumber daya itu untuk membentuk produk kesehatan. Nah, nanti di ekonomi, jurusan ekonomi, manajemen, kira-kira produk apa yang bisa dikembangkan di situ. Nah, sudah selesai dari saya. Selamat berjuang ya menjadi generasi muda yang inovatif dan kreatif. Semoga nanti bisa menyusun proposal dengan baik. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Ibu Ani Komaria, SSI MSc. Memasuki sesi tanya jawab, maka diperbolehkan seluruh peserta untuk bertanya atau berdiskusi mengenai ide-ide PKM yang mungkin teman-teman punya. Silakan. Iya. Mas. Assalamualaikum Bu Ani, selamat pagi. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya 2 pertanyaan tapi saya rangkum jadi 1 Bu. Oke, silakan nama, prodi. Nama Arfan Maulana, Prodi S1 Manajemen. Oke. Pertanyaan saya itu apa langkah-langkah dasar untuk memicu kreativitas bagi mahasiswa yang kurang kreatif? Dan bagaimana cara agar kita itu bisa bergairah untuk berpikir kritis dan kreatif di era zaman yang sekarang. Oleh karena itu menurut yang saya amati di era sekarang itu lebih banyak mahasiswa ini enggan untuk berdiskusi, berpikir kritis, apalagi mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang kurang bergengsi. Terima kasih Bu Ani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab atau prepon ini, Mbak Moderator? Sekalian ke pertanyaan yang kedua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Saputra dari Prodi S1 Manajemen. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi tim dalam pengelolaan dan mengalokasikan dana yang diterima? Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penggunaan anggaran tersebut jika proposal kita telah didanai? Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup.
Terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman. Bu Ani mohon untuk dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Pertanyaan yang pertama dari siapa tadi lupa Mas Afandi ya, dari S1 Manajemen. Jadi kalau kita berpikir ya kampus kita ini kecil ya, kampus yang saya ajar sekarang juga sama kecil itu. Kami juga dulu mengalami kesulitan ya ketika awal-awal dulu membentuk PKM itu sangat kesulitan tahun 2019. Waktu itu saya memang belum masuk ya, belum menjadi dosen di situ. Saya menjadi dosen di Stikes Banyuwangi mulai tahun 2021 dan itu sudah terlaksana ya PKM waktu itu. Tetapi memang yang didanai itu belum yang sebanyak sekarang. Ya memang sama di perguruan tinggi saya juga seperti itu ya. Memicu kreativitas mahasiswa itu juga bukan merupakan hal yang mudah gitu. Jadi eh, kita harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan gitu. Apalagi sekarang kita ini sudah dipermudah dengan AI. Di HP teman-teman itu kan ada ya chat dengan Meta. Nah itu mungkin itu bisa ya diajak diskusi. Kalau saya kadang sebagai langkah awal itu kadang bertanya. Itu bisa ya ditanyakan di situ kira-kira judul apa yang kreatif, kemudian disuruh membuat opsi-opsi judul yang menarik misalnya untuk mahasiswa manajemen itu ada di situ nanti. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang kita malas ya, justru kita harus lawan kalau menurut saya. Kita harus memanfaatkan teknologi. Ya memang sih di proposal PKM di lampiran ya itu ada surat pernyataan tidak boleh menggunakan AI. Ya memang tidak boleh, tetapi untuk langkah awal kita ya untuk diskusi awal ya mungkin sebelum kita diskusi dengan tim atau sebelum kita diskusi dengan dosen pendamping ya ini kita membedah pikiran kita dulu lah, diskusi dulu dengan misalnya Meta AI ya atau Chat GPT itu lumayan bisa memberikan eh, apa ya, memberikan kita pemahaman atau memberikan kita judul-judul atau memberikan kita topik-topik yang relevan dengan kreativitas. Itu kalau saya di situ. Terus yang kedua adalah peran dosen pendamping. Memang di sini ya saya juga apa namanya mengalami gitu ya di kampus saya yang ya sama sebenarnya ya, setia stikes itu kan sama ya. Kalau setia itu kan di ekonomi ya, kalau stikes kan kesehatan arahnya. Langkah pertama dulu memang yang mengalahi adalah di kami ya, jajaran para dosen ini adalah seperti menteror mahasiswa. Bahkan ketika beberapa kali ya dulu ya 2022 saya pertama kali ikut PKM ya yang menyetir ya mau nggak mau dari dosen dulu ya saya sangat mengalami itu ya. Saya kok kayak menteror mahasiswa ya. Tapi kalau nggak seperti itu memang mahasiswa pun juga kurang adanya semangat gitu. Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin dari pihak kampusnya dulu ya 2000 tahun berapa ya 2015-an itu kan baru mulai ada PKM ya itu katanya dosen-dosen yang di sana itu mahasiswa yang berhasil membuat satu proposal itu diberikan insentif berapa gitu itu juga lumayan memberikan motivasi bagi mahasiswa. Terus yang keempat menurut saya memang harus diwajibkan dari perguruan tinggi memang menurut saya harus diwajibkan karena kalau mahasiswa tidak diwajibkan itu seolah-olah menjadi prioritas yang apa ya, yang ke-10 atau ke-11 gitu. Karena kalau di kampus kami mungkin awalnya memang maba terpaksa ikut PKM karena terpaksa, tapi ketika dia dengan adanya paksaan, terpaan, beberapa mahasiswa ketika dia sudah di tingkat 2, tingkat 3 itu menemui dosennya sendiri, Bu, saya mau melanjutkan PKM. Nah, seperti itu juga terjadi. Nah, itu nggih, Mas Afandi, untuk yang pertama tadi, pertanyaan pertama. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, tentang terkait dengan dana PKM. Nah, dana PKM yang PKM apa dulu ini? Kalau PKM pendanaan tadi kan dananya 6 juta sampai dengan 10 juta dan ada beberapa yang tidak diperbolehkan gitu gitu. Nah, selama saya di PKM ini ya, mulai tahun 2012 ketika saya menjadi mahasiswa sampai ketika saya menjadi dosen pendamping ya mulai 2022, 2023, 2024, alhamdulillah tidak ada monef dana.
Tidak ada. Nah, itu menjadikan, kalau saya ya, itu menjadikan motivasi bagi mahasiswa sendiri. Mahasiswa saya motivasi, ayo Rek, ikut PKM. Nanti kan nggak mungkin dananya 100% terserap. Nanti ya sisanya teman-teman bagi. Nah, itu kan di di sisi lain ya. Tetapi yang kita laporkan itu adalah ada notanya. Yang penting ada notanya. Nah, itu kalau di pendanaan itu kan dilaporkan ya. Jadi setiap hari atau setiap yang kita beli itu notanya dilaporkan. Tetapi selama ini tidak pernah ada monef langsung dari kementerian yang apakah yang memvalidasi gitu. Ini anggaran ini benar-benar untuk ini apa enggak, itu enggak ada. Nah, itu mungkin menjadi semangat bagi mahasiswa sendiri ya terkait dengan ikut PKM ini karena jujur Li ya selama ini kami di PKM itu tidak mungkin menghabiskan dana, tetapi kalau dana itu tidak dihabiskan itu dari Belmawa disuruh mengembalikan. Nah, daripada dana itu dikembalikan lebih baik dikelola ya. Bagaimana caranya nanti biar pelaporannya itu sama persis dengan yang sudah cair gitu. Dan untuk cairnya biasanya ini ada 2 termin. Untuk yang termin pertama ini 90%. Dan untuk yang termin kedua itu setelah laporan akhir itu ada 10%. Itu yang dari Bilmawa. Nah, nanti dari kampus silahkan. Kalau dari Stikes Banyuwangi, ya alhamdulillah memberikan fresh money ya, meskipun tidak sesuai dengan yang kita ajukan di proposal. Nanti monggo di kampus ini silahkan. Ini tugasnya Bapak Ibu pimpinan untuk kesepakatan bersama bagaimana nanti tim yang sudah lolos didanai selain mendapatkan dana dari Belmawa juga mendapatkan pendanaan dari kampus, entah itu in cash ya atau secara in kind dalam bentuk free sewa dan lain sebagainya. Jadi ya Mas, selama ini tidak ada dananya atau strateginya bagaimana ya, itu menghemat. Kalau saya suruh mahasiswa itu menghemat dana. Kalau di proposal memang kita up gitu ya dananya dan tidak mungkin kita sangat mepetkan, tetapi pada realitanya ya kalau bisa menghemat dihemat aja gitu. Itu kalau PKM yang pendanaan yang 6 sampai 10 juta. Nah, kalau yang PKM insentif yang tadi 2.500.000 kemudian dipotong pajak kalau nggak salah 150.000 itu karena sudah dipotong pajak ya. Itu jadi ya uangnya tidak ditanyai lagi sama Bilmawa, entah itu untuk publikasi untuk apa nggak ditanyain. Kalau yang PKM insentif benar-benar nggak ada laporan dana. Ya udah Kak, kita dikasih uang saku 2,5 juta buat apa ya? Terserah tim mau dibagi 5 orang, mau didonasikan terserah. Ya itu enaknya di PKM di situ. Selain kita mendapatkan prestasi, kita juga mendapatkan dana dari PKM-nya. Oke, apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup Bu, terima kasih untuk jawaban dan penjelasannya. Bisa kita kasih tepuk tangan untuk Bu Ani dan kita semua. Waktu sesi tanya jawab dan diskusi sudah habis, sampailah kita pada akhir acara yaitu penutup. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Ani. Saya sebenarnya ini kan tambahan ya, tadi sudah ditutup, hampir ditutup oleh moderator, tapi saya masih sedikit penasaran ya terkait dengan program PKM. Yang saya lihat dari Stikes tadi sangat bagus, saya lihat progres perkembangannya ya di tahun 24 itu yang diajukan itu lebih sedikit, tetapi yang lolos lebih banyak ya. Nah, itu berarti kan ada peningkatan kualitas dari pengelolaan PKM. Terus terang kami ingin juga belajar terkait dengan keberhasilan ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita itu tidak hanya menggairahkan mahasiswa untuk ber-PKM ya, tapi juga bagaimana caranya menggairahkan para dosen ini nanti untuk bisa juga terlibat secara langsung dalam kegiatan PKM tadi. Karena juga ada manfaatnya juga kalau sampai dengan tadi publish itu ya berkaitan dengan BKD karena otomatis nama pendamping itu akan masuk.
Yang kedua terkait dengan kebijakan award ya, penghargaan. Tadi saya juga melihat dalam proses itu ketika ada yang berhasil itu ada award penghargaan terhadap tim mungkin ya. Kira-kira bentuk penghargaan yang diberikan kalau di Stikes itu apa? Supaya nanti kita AMA juga bisa mungkin meniru ya untuk menggairahkan mahasiswa itu. Terus yang ketiga, ini yang ketiga ya. Sebaiknya kalau menurut Ibu itu kira-kira kombinasi angkatan yang pas untuk pengajuan PKM ini kira-kira angkatan berapa atau semester berapa? Sehingga supaya nanti programnya ini bisa berkesinambungan. Nah, saya kira itu aja yang mungkin saya tanyakan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, matur nuwun sebelumnya Bapak atas kesempatannya sehingga saya dapat di sini nih bertemu dengan seluruh civitas akademika. Ini merupakan kehormatan tersendiri bagi saya. Senang sekali bisa sharing ilmu. Baik Bapak, jadi untuk di Stikes Banyuwangi sendiri memang menggerakkan dosen itu sangat susah gitu. Bahkan saya sendiri ini juga sangat susah begitu menggerakkan dosen. Tetapi dari alur PKM Raya tadi Bapak, itu kami ada training of trainers, dosen pendamping. Jadi yang dikasih penjelasan terkait ini ya, terkait PKM itu tidak hanya mahasiswanya, tetapi dari dosennya ya kami berikan terkait dengan apa itu PKM, terus kemudian penilaian PKM itu apa saja sehingga Bapak Ibu di sini tahu betul kira-kira yang ditonjolkan di skema PKM itu apa. Sehingga untuk fasilitasnya yang pertama adalah training of trainer ya, dosen pendamping itu kami mengundang hadirkan juri-juri PIMNAS atau reviewer nasional dari Belmawa. Nah, ini di sini kalau tahun lalu Bapak, tahun sebelum 2022 ke bawah yang tadi ya, yang masih lolos 3 proposal itu dosen itu sepertinya nggak dikasih penjelaskan terkait dengan PKM sehingga banyak miskom terkait dengan PKM, banyak yang mengira bahwa PKM ini sama dengan skripsi, tetapi kan berbeda baik pendampingan maupun penulisan dan idenya itu saya kira jauh sangat berbeda dan itu pernah juga kami ketika saya menjadi dosen baru di situ itu disatukan gitu antara workshop untuk mahasiswa dan dosen itu disatukan, tetapi saya berpikir nanti nggak sama gitu karena kalau kita memberikan ke mahasiswa ya harusnya materi yang diberikan kepada dosen terkait dengan PKM pun tidak sama. Akhirnya pada tahun 2000 mulai 2024 kemarin ketika saya ditunjuk sebagai pembina PKM saya mengusulkan Bapak ke Waka 3 agar dipisah untuk workshop mahasiswa sendiri. Kemudian ada juga training of trainer khusus untuk dosen pendamping sendiri. Nah, untuk dosen pendamping ini kami juga berikan semacam tes gitu. Tesnya ini tes pilihan ganda terkait dengan PKM. Jadi nanti kami ingin mengetahui lebih jauh apakah dosen tersebut sudah paham atau belum terkait dengan PKM. Nah, untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu 2002 ke bawah itu kan belum ada reviewer internal sehingga 2024 itu dari dosen pendamping yang sudah dikasih TOT tadi itu kami saring, kami pilih beberapa dosen, kami ajak berjuang bareng di PKM itu, yaitu dosen-dosen yang sudah paham PKM atau dosen-dosen yang sudah pernah meloloskan PKM, yaitu kami gandeng bareng untuk mereview bersama proposal dari mahasiswa ini. Jadi di dosen sendiri ada penguatan SDM. Selain itu dari kampus, dari pihak Waka 3 itu memberikan reward kepada dosen, ya insentif seperti itu apabila dosen ini mampu meloloskan pendanaan PKM. Itu Bapak, untuk yang di dosennya di kami. Untuk PKM Raya sendiri, award-nya itu tergantung panitianya sebenarnya. Kalau yang dulu sekali itu hanya uang seperti itu, juara 1 sekian ratus ribu, juara
100.000 dan juara 3 sekian ratus ribu, itu tergantung dari anggaran yang ada di Wakatika sendiri. Jadi anggaran itu kan kami juga tidak, mohon maaf kami juga tidak tahu karena saya juga tidak menduduki jabatan atau staf sebagai Wakatika, sehingga untuk anggaran saya juga tidak terlalu tahu, tetapi nominalnya, hanya nominalnya saja yang tahu terkait dengan awardnya itu. Tapi untuk yang di 2024, 2023 ya, ketika saya sudah menjadi ini ya pembina PKM ini, selain fresh money yang kami berikan kepada mahasiswa, kami juga memberikan ini kayak medali itu Bapak, kayak yang dikalungkan yang seperti Pimnas itu, tapi jangan yang mahal-mahal, yang bisa dijangkau saja, sama sertifikat. Nah, sertifikat ini yang sangat penting menurut saya daripada ya kalau apa fresh money ya alhamdulillah penting, tetapi sertifikat ini yang kami usulkan karena sertifikat ini bisa untuk menambah SKPI mahasiswa dan untuk menambah CV mahasiswa juga. Ini di PKM Raya. Nah, nanti setelah PKM Raya itu kan ada submit di Belmawa. Nah, ketika submit di Belmawa, mahasiswa yang lolos mendapatkan apa pendanaan itu juga selain mendapatkan bantuan dari Belmawa, juga mendapatkan dana tambahan dari perguruan tinggi, juga mendapatkan hadiah dari kemahasiswaan. Biasanya 500.000 per tim kalau yang sudah lolos didanai. Beda lagi dengan lolos Pimnas, itu nanti juga mendapatkan lagi gitu. Itu kalau di Stikes Banyuwangi. Terus kalau angkatan yang pas ini, kalau di kami sendiri itu mahasiswa tingkat 1 itu wajib ikut. Ya, misalnya kan satu tim itu 5 orang, nanti mahasiswa barunya bisa 3 orang atau 2 orang, dan 2 mahasiswa itu terserah mau tingkat 3, mau semester 3 atau semester 5, itu tergantung dari timnya. Kalau dari kami bebaskan karena ini tim itu menyangkut dari mahasiswanya sendiri Pak. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah bestie misalnya dengan mahasiswa ini, atau nggak mau pisah dengan yang teman yang itu, ya itu kami biarkan untuk mereka memilih sendiri. Karena kalau yang memilih kami itu khawatirnya di tengah jalan itu mereka tidak sinkron, sehingga ada juga kemarin itu kasus yang sudah didanai tapi mereka ada satu mahasiswa yang memilih untuk mengundurkan diri, mungkin karena tidak sinkron sama timnya atau bagaimana. Karena tim ini sebenarnya yang paling tahu ya mahasiswa itu sendiri, mereka mau berjuang sama siapa, seperti itu. Itu untuk PKM yang selain riset. Tapi kalau PKM yang riset, saran dari kami adalah mahasiswa tingkat akhir. Karena ya PKM riset itu kan menyangkut metodologi penelitian, mahasiswa ini sudah dibekali dengan MedPen sebelumnya, atau sudah dibekali dengan teori-teori yang ada di perkuliahan. Itu saran kami kalau mahasiswa yang PKM riset itu mahasiswa ya mulai semester 5 ke atas. Kalau mahasiswa masih semester 1 kita kasih di PKM riset itu kok kayaknya nanti khawatir membebankan. Dan nanti harapannya di kami ini masih memperjuangkan sebenarnya Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa yang lolos didanai dengan PKM skala riset, itu kami arahkan untuk juga sekalian dengan menyusun program, menyusun skripsinya begitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan menyusun skripsi itu kalau bisa nanti tema topiknya disesuaikan aja dengan PKM risetnya yang ada di PKM gitu. Jadi nanti ketika PKM risetnya itu didanai, nanti kan ketika kita melakukan penelitian skripsi ya katakanlah gratis gitu kan dari Belmawa. Jadi dua-duanya jalan. Ya proposal skripsi jalan, kemudian PKM juga jalan. Itu kalau yang proposal riset itu kami arahkan untuk yang di mahasiswa tingkat akhir, karena apalagi kalau di kami itu kan risetnya itu kan di lab nggih Bapak. Di lab itu kan bahan-bahan kimianya, kemudian seperti bakteri-bakterinya itu kan membutuhkan dana yang banyak, sehingga kami motivasi mahasiswa, Rek ayo ajukan proposal PKM RE, nanti kalau didanai nanti teman-teman sekalian bisa untuk penelitian tugas akhirnya seperti itu. Tapi kebijakan seperti itu memang belum ada keputusannya dari kampus, ini masih kebijakan dari masing-masing kaprodinya masing-masing. Dan untuk yang di PKM Belmawa ini Bapak, untuk yang di buku panduan sendiri memang dari Belmawa menyarankan untuk konversi SKS apabila mahasiswa itu lolos di pendanaan kalau tidak salah hingga 2-4 SKS. Tapi kalau lolos ke Pimnas bisa 5-9 SKS.
Tapi nanti mata kuliah apa yang dikonversikan ke dalam SKS ini nanti tentunya kebijakan dari masing-masing prodi yang ada di kampus tersebut. Jadi mahasiswa ini selain mengerjakan PKM-nya itu kan kalau mengerjakan PKM itu kan pasti ribet ya, ribet belum lagi nanti tugas kuliah dan lain sebagainya. Ini saran kami itu diberikan konversi SKS sesuai dengan panduan yang ada di buku panduan Belmawa. Itu sudah diatur semua di situ. Ngoten Bapak. Monggo sharingnya Bapak. Terima kasih kepada Bu Ani untuk jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya dari peserta atau dosen? Cukup. Kalau cukup, sebelum Bu Ani meninggalkan ruangan Zoom, ini ada sedikit apresiasi dari STIE Amat Salatiga untuk Bu Ani berupa sertifikat sebagai tanda terima kasih karena sudah berkenan menjadi narasumber dan juga memberikan ilmu serta strateginya dalam penyusunan proposal PKM. Terima kasih kepada Ibu Ani. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Ibu Ani. Nggih, matur nuwun Bapak. Salam sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Sampai ketemu lagi. Ngapunten Bapak, izin menambahkan tadi ada yang lupa. Apabila nanti mahasiswa sudah menyusun proposal PKM, bisa dikirim ke kami Pak untuk kami review kembali Pak. Ya, ya. Berarti nanti Bu Ani bisa jadi konsultan kami juga ya, Bu Ani ya. Untuk Insya Allah bisa Bapak. Nggih. terima kasih Bu Ani. Nggih, dengan syarat nanti proposalnya sudah selesai semua dari awal sampai akhir nggih dalam bentuk PDF. Nggih. Nggih, terima kasih kembali Bapak. Waktu sesi jawab dan diskusi sudah habis, sampailah kita pada acara penutup. Seluruh tamu undangan yang kami hormati, sebelum acara pagi ini saya tutup, saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf dalam menyelenggarakan hybrid workshop pada pagi hari ini terdapat salah kata maupun perbuatan. Semoga workshop pada pagi ini menjadi langkah besar bagi kita untuk maju dan berkembang sesuai dengan mahasiswa yang haus akan prestasi, terutama dalam bidang program kreativitas mahasiswa atau PKM. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dan juga peserta workshop. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.